Kredibilitas diri orang Kristen. Ayat renungan kali ini diambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Bait suci adalah bangunan yang menjadi pusat kegiatan ibadah bagi bangsa Israel. Kemegahan dan keindahan struktur bangunan bait suci menjadi kebanggaan bangsa Israel. Namun kemegahan bait suci ini dihancurkan oleh Raja Babel, dan kemudian bangsa Israel sendiri dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Setelah genap waktu pembangunan ini, bangsa Israel diizinkan kembali ke tanah perjanjian oleh Raja Persia yang telah menaklukkan Babel. Datanglah firman Tuhan melalui Nabi Hagai ketika bangsa Israel membiarkan bait suci tetap tinggal sebagai reruntuhan dan tidak memperbaikinya. Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Di dalam perjanjian baru, kitalah yang menjadi bait suci itu, di mana Roh Kudus diberikan untuk tinggal di dalam diri kita, seperti yang tertulis di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 yang berbunyi, Atau tidak tahukah kamu, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bait suci tidak lagi bicara tentang keindahan bangunan luar kehidupan kita, dengan berbagai aktivitas rohani dan jasmani, melainkan manusia rohani yang ada di dalam diri kita. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, seperti yang tertulis di kitab Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 24. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba, bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Penyembah-penyembah benar, akan menyembah Bapa, dalam roh dan kebenaran. Jelas di sini Tuhan Yesus ingin menekankan, bahwa bagi Tuhan bukan bangunannya yang penting, tetapi hidup di dalam kebenaran itulah yang utama. Kesibukan pelayanan dan segala aktivitas rohani, serta nilai-nilai agamawi yang kita jalani, dapat dengan mudah membuat kita lalai di dalam membangun kekuatan manusia rohani kita, sehingga tanpa kita sadari, bait suci di dalam diri kita hanya tinggal reruntuhan. Satu hal yang harus kita pahami sebagai umat Tuhan, bahwa kehidupan doa, penyembahan, dan firman-Nya merupakan pilar-pilar yang menopang keindahan bangunan Tuhan di dalam diri kita. Ketiga pilar hanya terbentuk dan terbangun di antara kita dan Tuhan. Tanpa ketiga pilar ini di mata Tuhan, sesungguhnya kita hanya kedapatan sibuk memapani rumah jasmani kita. Artinya kekristenan yang kita jalani, hanya sekedar menjalankan aturan-aturan kekristenan yang ada, tanpa menyentuh dan mengubah jiwa dan roh kita. Tuhan berfirman, perhatikanlah keadaanmu. Artinya, hiduplah dalam kesadaran yang penuh, ketika ketiga pilar ini tidak lagi menopang kekristenan kita.
Selanjutnya Tuhan menegaskan, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Artinya, naiklah ke gunung kemuliaan Tuhan, bawalah korban persembahan hidup kita, dan bangunlah sebuah mezbah penyembahan yang hidup, karena disitulah nilai tertinggi kredibilitas kita sebagai umatnya. Amin.